Selamat sore. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang, untuk mengikuti perayaan Ekaristi, Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia, Tahun Liturgi A, dengan tema Dalam Kemerdekaan, kita semua dipanggil untuk saling mengabdi dalam kasih dan menjalankan tanggung jawab sebagai warga negara dan umat Allah. Umat Allah yang terkasih, mohon perhatian untuk informasi berikut. Pada saat penghormatan bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, umat dimohon mengambil sikap tegap atau sikap sempurna dan menghadap ke bendera. Mengheningkan cipta dilaksanakan setelah berkat penutup. Marilah kita berdiri, kita sambut perarakan bendera dan anak-anak dia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Bersama seluruh bangsa, kita bersyukur kepada Tuhan dalam perayaan Ekaristi, Hari Raya Kemerdekaan yang ke-81. Sebagai umat beriman dan warga negara, kita diajak untuk menjadi pribadi yang merdeka dalam kasih, bijaksana dalam bertindak, dan setia dalam tanggung jawab. Kiranya Ekaristi Kudus yang akan kita rayakan ini meneguhkan kita untuk terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata bagi sesama, bagi masyarakat, bagi bangsa, dan kemuliaan namanya. Perayaan Ekaristi sore ini akan dipimpin oleh Romo Petrus Haryanto SC, Kur dari lingkungan Santo Agustinus, Tata Laksana dari Remaka San Frades. Sekarang, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan mengikuti perayaan Ekaristi ini dengan khusyuk. Kita sambut perarakan Romo bersama para petugas liturgi dengan menyanyikan lagu pembuka.
Saudari dan saudaraku, intensi misa pada sore hari ini bersyukur atas ulang tahun kelahiran Bapak Paulus Hendra Fantoni yang ke-60. Semoga rahmat kesehatan, damai, dan sukacita senantiasa tercurah atas Bapak Paulus Hendra Fantoni, dan di hari-hari ke depan sungguh-sungguh bisa berbagi kegembiraan sukacita kepada setiap orang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudari dan saudaraku, hari ini kita hendak memahkotai seluruh syukur dan pujian kita atas kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dengan perayaan Ekaristi ini. Kemerdekaan yang kita rayakan ini memang diperoleh dengan menumpahkan darah oleh para pejuang. Tetapi tetap disadari bahwa kemerdekaan ini adalah anugerah Allah bagi bangsa kita yang tercinta. Dengan kemerdekaan itu dicita-citakan suatu negara yang bersatu, yang berdaulat, yang adil dan makmur, seperti tema yang diusung oleh bangsa kita pada perayaan tahun ini. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Oleh karena itu, selayaknya para pemegang pemerintahan, juga kita sebagai masyarakat layak memajukan kesejahteraan umum, juga mencerdaskan kehidupan bangsa, memberikan rasa aman bagi warga bangsanya, dan menciptakan persaudaraan. Sabda Tuhan yang nanti kita dengarkan mempertegas pentingnya membangun karakter yang baik sebagai warga negara Indonesia, sekaligus sebagai murid-murid Kristus. Mari kita hening sejenak mengawali Ekaristi ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Sang Sumber Belas Kasih itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami
Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Putramu Engkau memanggil setiap orang kepada kemerdekaan yang sejati. Kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan kepada bangsa kami hingga usia yang ke-81 tahun. Kami mohon kepadamu, semoga Engkau selalu melindungi tanah air kami dengan menjauhkan dari segala mara bahaya, peperangan dan bencana alam. Kami juga berdoa bagi saudari-saudara kami yang tertimpa bencana alam di NTT. Semoga Engkau menggerakkan semangat para pemimpin dan masyarakat, juga kami semuanya, agar senantiasa teguh berdaulat mewujudkan rakyat yang sejahtera menuju Indonesia maju. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Bacaan dari Kitab Putra Sirak. Pemerintah yang bijak menjamin ketertiban dalam masyarakat. Pemerintah yang arif adalah yang teratur. Seperti para penguasa, demikianlah pula para pegawainya. Seperti pemerintah kota, demikian pula semua penduduknya. Raja yang tidak terdidik membinasakan rakyatnya. Tetapi sebuah kota sejahtera berkat kearifan para pembesarnya. Di dalam tangan Tuhan terletak kuasa atas bumi. Dan pada waktunya Ia mengangkat orang yang serasi atasnya. Di dalam tangan Tuhanlah terletak kemujuran seseorang. Dan kepada para pejabat Tuhan mengaruniakan martabat. Janganlah pernah menaruh benci kepada sesamamu, apapun juga kesalahannya. Dan jangan berbuat apa-apa terpengaruh oleh nafsu. Kecongkakan dibenci oleh Tuhan maupun manusia. Dan bagi kedua-duanya kelaliman adalah salah. Pemerintah beralih dari bangsa yang satu kepada bangsa yang lain akibat kelaliman, kekerasan, dan uang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Tuhan, aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Aku hendak hidup dalam ketulusan hati. Tiada ku taruh di depan mataku perkara dursila. Untuk kemerdekaan
Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan, supaya mereka diam bersama-sama aku. Orang yang hidup dengan cara tak bercela akan melayani aku. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudaraku yang terkasih, demi Allah, tunduklah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang ditetapkannya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan untuk mengganjar orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang-orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba-hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakan Allah Tuhan. Sekali peristiwa orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah.
dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudaraku, ibu bapak, orang muda dan anak-anakku sekalian, selamat sore. Merdeka! 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 Ternyata pekik kemerdekaan itu masih terdengar kuat sore ini. Saya kira sudah habis tadi untuk support para pemain voli tadi ya. Saudari dan saudaraku, setiap tahun kita merayakan ini. Selalu dalam permenungan itu kita selalu diingatkan bagaimana mengisi kemerdekaan itu. Tadi pagi paroki kita juga ikut ambil bagian di dalam upacara bendera di kompleks sekolahan TK, SD, SMP, SMA. Belum banyak pesertanya yang ambil bagian, hanya beberapa, tapi jadilah bahwa kita membangun dari gerilya kan, gerilya itu membangun dari beberapa orang yang mau ikut upacara. Mungkin ada yang malu ya, mosok sudah besar itu ya. Tadi itu saya ketemu ada anak remaja itu beli lele di samping pasuran itu. Saya tanya, "Loh kamu kok gak upacara? Kok kamu gak ikut perlombaan?" Pertama itu, "Kok kamu gak ikut upacara?" "Saya udah besar Pak." "Duh, kok udah besar? Kamu gak ikut lomba?" "Saya sudah besar Pak." "Emangnya yang lomba anak kecil?" aku bilang. Ternyata di RT-RT pun sekarang yang perlombaan itu anak-anak kecil. Yang upacara ikut keliling juga sebagian anak kecil. Yang besar seolah-olah sudah tidak punya tuntutan untuk itu, kewajiban untuk itu. Nah, ini fenomena yang menurut saya ada sebuah pergeseran. Mungkin kita terlalu banyak dicecar oleh situasi bangsa yang maaf ngomong kurang begitu kondusif ya. Bagaimana gerak cepat teknologi itu tidak bisa diimbangi oleh mereka yang memegang tampuk pemerintahan. Sehingga mungkin anak-anak juga tidak begitu care dengan bangsa kita ini. Tetapi setidaknya kita sebagai komunitas gerejawi, paroki kita membangun sebuah kesadaran nasionalisme. Tadi malam paroki kita juga mengundang elemen lapisan masyarakat untuk doa bersama. Hadir cukup banyak dari saudari-saudara kita yang Muslim, mereka yang Buddha, mereka yang Hindu, mereka yang Protestan. Masih lingkupnya masih teman-teman atau saudari-saudara kita yang terdekat. Dan ternyata mereka sangat-sangat positif menyambutnya. Maka kita yang
dari hari Jumat bahkan minggu-minggu sebelumnya sudah mulai menyiapkan, menyongsong, menyambut Hari Raya Kemerdekaan ini. Semoga ini juga menumbuhkan semangat nasionalisme kita. Menarik bahwa tema yang diusung oleh bangsa kita pada perayaan HUT RI yang ke-81 ini, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan tema ini diterangi oleh sabda Allah yang tadi kita baca. Saya agak curiga bahwa tema ini setelah mereka membaca kitab suci kayaknya, terus mengambil tema ini. Karena tadi di dalam pengantar buku merah ini juga ada kata-kata itu. Tetapi kita tidak usah hiraukan itu ya. Kalau mereka terinspirasi dengan kitab suci ya syukur kepada Allah. Terang sabda yang mencoba untuk membuka tema ini seperti apa? Tadi dalam bacaan yang pertama kita mendengar bagaimana pemerintah yang bijak. Pemerintah yang dimaksudkan di sini dalam beberapa literasi itu dibahasakan sebagai pemimpin. Pemimpin yang bijak menjamin ketertiban dalam masyarakat. Yang arif adalah yang teratur. Nah, pemimpin yang dimaksudkan di sini tidak semata-mata mereka yang memegang tampuk pemerintahan, tetapi kita semua adalah pemimpin. Yang dalam keluarga memimpin rumah tangganya, di sekolah sebagai guru memimpin anak-anak dan rekan-rekannya. Dan setidaknya kita memimpin diri kita sendiri. Kepemimpinan inilah yang mendorong kita untuk terus berusaha mana yang benar untuk diperjuangkan. Karena itu bangsa akan kehilangan kedaulatannya, kalau tadi tema pertama itu kedaulatan atau berdaulat. Bangsa akan kehilangan kedaulatannya apabila rakyatnya kehilangan integritasnya. Kesadaran untuk mampu memimpin diri sendiri atau memimpin orang lain. Hal itu tampak ketika misalnya kebohongan dianggap biasa, normalisasi kebohongan. Korupsi ditolerir, normalisasi korupsi. Janji mudah diingkari, kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada kepentingan bersama, dan seterusnya. Dan kita sadari bahwa kemerdekaan sejati itu jelas-jelas dimulai dari hati yang merdeka. Lebih-lebih hati yang merdeka dari dosa. Ketika kita memilih jujur, ketika kita memilih memihak yang benar, yang baik, bekerja dengan penuh tanggung jawab, saat itulah kita sedang menjaga kedaulatan itu sendiri. Jadi kedaulatan ini terjadi atau berdaulat itu terjadi karena pribadi-pribadi di dalamnya itu berintegritas. Lalu Indonesia yang adil. Adil. Tadi dalam bacaan yang kedua kita mendengar bagaimana Petrus di dalam suratnya, hiduplah sebagai orang merdeka, tapi jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai selubung untuk berbuat jahat. Dan selanjutnya disambung, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudarimu. Maka pribadi yang adil yang dimaksudkan bagi Petrus itu adalah ada unsur kemerdekaan yang membebaskan. Kebebasan itu mengarah kepada apa yang benar. Orang sungguh merdeka kalau orang itu mampu mengendalikan dirinya demi kebaikan bersama. Kalau hanya kebaikan dirinya sendiri, dia tidak memerdekakan orang lain. Bahkan dirinya sendiri sebetulnya tidak merdeka ketika hanya mementingkan diri sendiri. Nah, keadilan tidak akan bertahan tanpa kita mempunyai cinta yang besar di dalam diri kita sendiri. Hukum dapat mengatur perilaku, tetapi hanya cinta dan kasih yang mampu mengubah hati pribadi seseorang. Maka ketika kita menghormati orang lain, kita berusaha berjuang menolak fitnah,
fitnah, menghindari ujaran kebencian, mengusahakan perdamaian. Persis pada saat itulah kita sedang mengusahakan Indonesia yang adil dalam konteks kita hidup, di mana kita berada. Itulah Indonesia adil. Keadilan tidak akan pernah bertahan ketika manusia tidak mempunyai cinta di dalam dirinya. Lalu Indonesia yang makmur. Indonesia yang makmur. Tadi dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana orang-orang Farisi datang dengan maksud menjebak Yesus melalui pertanyaan tentang pajak. Ini selalu menjadi bacaan Injil favorit ketika kita merayakan kemerdekaan 17-an seperti ini. Yesus menjawab, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Jawaban Yesus ini menunjukkan bahwa iman itu tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab kita sebagai warga negara. Maka kalau bilang saya orang beriman, tapi dia tidak peduli dengan bangsanya, dengan negaranya, maka dia akan berjalan timpang. Kalau sesuai dengan jawaban Yesus tadi. Justru imanlah yang mendorong setiap orang menjadi warga negara yang baik, taat pada hukum yang adil, menghormati pemerintah, menjaga persatuan dan ikut membangun kesejahteraan bersama. Akhir-akhir ini, tadi dalam pengantar saya katakan, banyak orang yang sudah mulai gerah dengan dinamika politik bangsa kita. Tetapi ketika kita ikut terlibat di dalamnya dan memperkeruh, maka kita tidak menjawab apa-apa persoalan yang kita anggap berat itu. Maka yang kita harus pupuk adalah bagaimana kita tetap mencintai tanah air ini dengan usaha hidup berdaulat, hidup yang adil, dan di sanalah persis kemakmuran yang dimaksudkan itu akan terjadi. Kemakmuran sejati itu bisa terjadi ketika dalam diri orang yang berintegritas tadi, dia mempunyai kesediaan melayani satu dengan yang lainnya. Sebab sebuah bangsa menjadi sejahtera ketika setiap orang menjalankan panggilannya dengan penuh tanggung jawab. Muncul kerelaan melayani di sana melalui tanggung jawabnya itu. Kalau seorang petani, dia akan mengolah sawahnya dengan tekun, meskipun kita semua mendengar bagaimana permainan harga gabah, harga padi, itu juga tidak memudahkan mereka. Belum lagi langkanya pupuk yang harus mereka dapatkan. Lalu sebagai guru, bagaimana di tengah persoalan yang tidak mudah, dunia pendidikan yang berubah-ubah kurikulumnya, menampilkan sosok pendidik pengajar yang bijaksana, yang penuh kasih. Sebagai tenaga kesehatan, bagaimana memberikan hatinya untuk merawat mereka yang sakit, yang membutuhkan uluran. Sebagai aparat yang bekerja khususnya di sekitaran pemerintahan, bagaimana tetap berlaku jujur. Meskipun ada godaan, ada peluang di sana, kita juga beralih seperti mereka yang kurang jujur atau tidak jujur. Sebagai pemimpin, bagaimana mengutamakan rakyat dan tidak hanya memenuhi kebutuhannya sendiri atau kelompoknya. Dan tentu bagi kita sebagai orang beriman, bagaimana kita memaksimalkan sebagai garam dan terang dunia itu di tengah masyarakat. Saudari dan saudaraku, Hari Raya Kemerdekaan yang ke-81 dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, jelas-jelas mengajak kita bukan hanya mengenang masa lalu melalui upacara, lalu nanti sebelum berkat penutup kita juga mengheningkan cipta, mengenang jasa para pahlawan, tetapi lebih dari itu bagaimana kita meneruskan nilai-nilai Injili yang terus kita baca, kita dengarkan dari kabar sukacita Injil dalam hidup sehari-hari. Maka kita semua diundang setidaknya melalui tema yang ada dengan tekad menjadi pribadi yang berintegritas sehingga Indonesia semakin berdaulat.
lalu juga menjadi pribadi yang mengasihi, sehingga Indonesia semakin tumbuh keadilan. Dan yang terakhir, bagaimana menjadi pribadi yang tanpa lelah melayani, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang makmur. Tuhan memberkati niat-niat baik kita. Amin. Mari kita berdiri, kita membaru iman kepercayaan kita dengan mengulangi syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemerdekaan dan tanah air yang berlimpah rahmat diberikan kepada kita oleh Allah yang Maha Baik. Karena Ia begitu menyayangi kita, marilah di usia kemerdekaan kita, bangsa kita ini yang ke-81, kita meluhurkan namanya dan memanjatkan doa-doa kepadanya. Umat menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Esa, Engkau telah memanggil setiap orang kepada kemerdekaan sejati dalam Kristus. Tuntunlah kami agar dapat mengisi kemerdekaan bangsa kami dengan selalu memperjuangkan keadilan dan cinta kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan pemersatu umat manusia, Engkau telah menghimpun kami sebagai satu kawanan umat-Mu dan membebaskan kami dari kuasa kegelapan. Berkatilah kami untuk selalu memupuk kesatuan dan kerukunan, baik di dalam keluarga maupun seluruh bangsa kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan pemberi hikmat dan kebijaksanaan, Engkau menerangi hati manusia dengan kebenaran-Mu dan membebaskan kami dari jerat dosa dan kejahatan. Teguhkanlah kami untuk selalu mendukung usaha para wakil rakyat dalam menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan sumber kedamaian dan kesejahteraan, Engkau telah berkenan membebaskan umat-Mu dari perbudakan dan penindasan. Ajarilah kami untuk tetap berani memperjuangkan keadilan serta kesejahteraan bagi setiap orang, khususnya orang-orang yang masih mengalami ketidakadilan di sekitar kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur bersama dengan Bapak Paulus Hendra Fantoni yang merayakan ulang tahun kelahiran. Semoga rahmat berlimpah yang ia terima sungguh-sungguh mendorongnya untuk semakin mengimani Engkau, Allah yang begitu mengasihinya, mengasihi keluarganya, pekerjaannya. Dan semoga di hari-hari mendatang Engkau senantiasa menjaga dan melindunginya, memberikan rahmat kesehatan dan rahmat yang dibutuhkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan kepada nusa dan bangsa kami.
Lindungilah tanah air kami agar tetap bebas, merdeka, dan aman sentosa, sehingga dengan semangat bersatu berdaulat, seluruh rakyat dengan tenang dan bebas mengabdi Engkau dan sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi santapan kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai kurban syukur atas kemerdekaan yang telah Engkau anugerahkan kepada bangsa kami selama 81 tahun kini, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, sebab Engkau membebaskan umat pilihan-Mu dari penindasan dan penjajahan untuk hidup merdeka di tanah yang Engkau janjikan. Engkau pun mencurahkan kasih sayang yang besar kepada bangsa kami. Oleh kesaksian banyak orang yang berkehendak baik, Engkau menumbuhkan kesadaran kami sebagai bangsa. Engkau membimbing kami untuk membela persatuan dan kebebasan, untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan damai, untuk membangun masyarakat yang sejahtera berdasarkan iman dan pengabdian kepadamu. Maka dengan gembira bersama paduan suara para malaikat, kami memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta, memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah di atas bumi seperti di dalamnya. Berilah rezeki pada hari ini, dan yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Sang Raja yang mulia dan berkuasa untuk Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu.
Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus. Inilah Yesus Kristus yang menjadi sumber dan jaminan hidup kita. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena telah Kau kenyangkan dengan santapan surgawi. Semoga persatuan kami dengan putra-Mu ini semakin mempererat persatuan kami sebagai satu nusa dan satu bangsa, dengan tetap menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di antara kami. Dengan demikian terciptalah kerukunan dan damai sejahtera di tanah air kami, yang bersatu berdaulat adil dan makmur, yang menciptakan rakyat sejahtera menuju Indonesia maju sebagai gambaran tanah air surgawi yang kami rindukan, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Saudari dan saudaraku, tidak ada pengumuman banyak. Hadir di tengah kita budak dari jauh gitu ya. Nggak tahu wong mano itu ya. Kita panggilkan frater kita yang kita nanti-nantikan, yang tadi malam datang jam 9 bersama dengan frater yang satunya langsung menuju ke Pekanbaru, tiba dengan selamat, kita syukuri. Frater, kami mohon untuk memperkenalkan diri. Xin chào quý cha, quý tu sĩ, quý bà con, quý anh chị em thân mến. Apakah umat-umat di paroki San Fades paham? Saya translate ya. Selamat sore, Romo, para Romo, Sister, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Merdeka! 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 Mungkin ini banyak umat di sini sudah tahu saya dari Vietnam, dari mana kan? Tetapi saya ingin mau mengucap, mau memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Frater John La Quốc Huy, SCJ, dipanggilnya Frater Huy. Ya, kalau susah nanti bisa panggilnya Frater Hiu. Nanti kalau panggil teman-temannya, saya lihat memang panggil saya. Dan di sekolah tingkat, para Romo dan Frater yang tercinta memberi nama saya yang nama dari Jawa, itu adalah Bejo, Frater Bejo. Ya, itu nama yang sangat tertarik untuk saya. Ya, artinya beruntung kan. Saya berasal dari Vietnam. Kemarin saya berenang ke sini. Tidak jalan kaki tapi berenang. Baru saya sudah selesai tingkat 4 dan sekarang saya diutus ke gereja yang luar biasa ini. Sebenarnya saya telah ditanya, kamu mau top di mana? Hati saya itu waktu itu belum berpikir mau top di mana. Tapi tulisan skripsi saya itu tentang gereja yang miskin dan bagi orang-orang miskin. Jadi saya ingin ke tempatnya gereja paroki yang kecil saja untuk pengalaman orang miskin seperti apa. Memang kehendak Tuhan itu berbeda dengan keinginan saya. Dia kirim saya ke gereja yang sangat luar biasa di sini. Dan itu saya telah tahunya para umat di gereja Santo Franciscus de Sales ini umatnya sangat hebat dan murah hati, sering setia membantu para Romo dan Frater di sekolah tingkat SCJ di Yogyakarta. Saya rasanya ini memang harus ke sini untuk pengalaman, belajar banyak dari umat di sini. Bertugas saya di gereja ini adalah belajar. Saya ingin belajar dari
para Romo, para Bapak Ibu, umat di sini, saudara-saudari ini, OMK juga. Itu semuanya baik, jadi saya ingin belajar. Semoga saya minta Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik membantu saya membangun, saya akan belajar dan akan bangkit lagi, mampu dalam panggilan saya. Itu. Lalu semoga Tuhan memberkati kita. Kadang-kadang terlinting saya. Memberkati. Ya, itulah. Itu saya juga mau mengucapkan Indonesia yang merdeka ulang tahun Indonesia, Republik Indonesia ke-81. Ya, semoga Tuhan selalu bersama kita dan membangun masyarakat kita akan maju lagi, berkembang lagi, bangkit lagi. Merdeka! 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 Kamun, terima kasih. Baik, selamat datang Frater Hui, ya, Frater Hui di paroki San Frades ini. Gitu ya. Inilah paroki San Frades, nanti juga hari demi hari akan mengenali paroki ini bersama dengan umat. Dan tadi sudah dikatakan, nangkep orang mau? Nangkap enggak tadi? Nangkap ya, ya. Jadi apa yang dikatakan Frater Hui, ya itulah dia mau belajar banyak di tempat ini. Itu lalu tambahan kecil sekalian yang hadir di sini, terima kasih untuk kebersamaan dalam merayakan 17-an ini, dari mulai persiapan sampai dengan berlangsungnya perayaan Ekaristi ini. Tentu banyak pihak yang secara terang-terangan ikut ambil bagian, panitia secara khusus di bawah komando Pak Ramel yang tiba-tiba saya memintanya untuk mengadakan kegiatan yang bisa menganimasi kita semua dan telah bekerja dengan baik. Dan sangat menarik sekali, kita patut syukuri bahwa ternyata banyak pihak yang menopang Pak Ramel untuk bekerja sama. Setiap seksi, ketua lingkungan, semua sungguh-sungguh mau gerak bersama. Juga termasuk umat kita yang bekerja di balik layar, yang kita tanpa melihatnya tiba-tiba mengadakan sesuatu, membawa sesuatu untuk perayaan, untuk lomba dan seterusnya. Terima kasih untuk kerelaan Anda semua. Semoga di tahun mendatang juga guyub ini selalu terbentuk dengan baiknya melalui partisipasi kita semua. Rasanya itu saja, dan jangan lupa setelah ini langsung nanti mendengarkan pengumuman lomba siapa yang dapat juara, katakanlah demikian, di plaza kita. Itu saja dari saya. Apakah ada tambahan, Romo Sigit? Cukup. Mari kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan atas keluarga kita masing-masing, juga atas komitmen kita sebagai bangsa dan negara ini untuk terus mengisi kemerdekaan melalui kesaksian hidup kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga hidup kita, doa, karya, serta niat-niat baik kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudaraku,
Pergilah, misa sudah selesai. Mari kita sejenak untuk hening, kita mengheningkan cipta sebagai bentuk penghormatan kita secara tulus terhadap para pahlawan yang telah berjuang dengan gigihnya untuk merebut kemerdekaan, dan akhirnya kita yang saat ini mengalami, menikmatinya dan mencoba untuk mengisinya dengan hal yang baik dan benar. Kita menundukkan hati dan kepala kita. Mengheningkan cipta selesai.